Halo Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eni, halo. Apa kabar? Alhamdulillah Bu Eni, kabarnya baik-baik saja Bu Eni. Tapi saya itu sedikit apa ya, sedih gitu Bu. Tiba Kenapa sedih? ini Bu, apa namanya, di sekolahan. Hmm, Itu saya itu melihat ada teman saya Bu, saat apa menangani anak itu ada yang sedikit emosi gitu. gitu. Iya, Itu temen ibu atau siapa? iya itu teman pendidik tapi di kelas beda kelas gitu kan, kelasnya saya itu kan TK-nya untuk TKB kan ada 3 kelas, B1, B2, B3. Kalau saya kan megang kelas B2. Nah yang teman saya itu kelas B1 yang belum bisa mengendalikan emosinya gitu Bu sama anak-anaknya gitu. Itu ya Bu ya. Iya. Itu padahal di dalam kelas atau di luar kelas Bu? Ya terkadang di dalam kelas, terkadang di luar kelas karena ada anaknya itu ini yang apa ya, kalau sama temennya itu kadang kadang bertengkar, kadang dibilangin nggak mau. Jadi teman saya itu, teman pendidiknya itu kadang emosi gitu Bu, sama anaknya itu sampai ngancem-ngancem gitu. Oh, kadang di dalam kelas, kadang di Iya, luar kelas. Itu iya. artinya berkali-kali ya Bu, tidak hanya satu kali ya itu ya. Iya, saya melihat itu ya bukan tiap hari tapi berkali-kali gitu Bu. Gitu. Iya. Terus kira-kira Putri sudah melakukan pendekatan atau ngobrol-ngobrol sama guru tersebut atau belum? Kemarin sudah Bu ngobrol dengan teman saya itu ya biasa, cuman ngobrol biasa gitu. Terus dia cerita gitu kenaan rada emosi dengan anak didiknya, karena anak didiknya kadang kan sampai berkelahi dengan temannya, tangannya maju gitu atau kakinya. Kadang nek dibilangin, dinasihati mesti nggak mau gitu. Tapi Bu, sebentar, kalau yang namanya emosi gitu kayaknya orang-orang wajar nggak sih kalau emosi atau itu tuh emosinya udah berada di batas yang seharusnya atau gimana sih Bu itu? Kalau menurut saya ya Bu, emosi itu wajar, tapi kalau melebihi batas tidak wajar kan. Kalau kita sebagai pendidik, mungkin untuk anaknya seperti itu ya kita nasihati, nggak sampai marah-marah atau ngancam gitu. Mungkin cukup dinasihati, kenapa, penyebabnya apa, kok anaknya melakukan itu. Seperti itu. Tapi kalau sampai nunjuk-nunjuk atau sampai apa itu marah-marah dan kadang ngancam-ngancam itu menurut saya juga berarti kan belum bisa mengendalikan emosinya Bu. Gitu. Oh, itu artinya sebagai seorang guru atau pendidik itu harus mengendalikan emosinya gitu ya Bu ya artinya ya. Iya, Bu, betul sekali. Kan kita sebagai pendidik harus memiliki 5 kompetensi sosial emosional ya, Bu, ya, terlebih ya. Soalnya kita kan seorang pendidik juga harus memiliki itu semua karena saat kita berhadapan dengan murid ataupun orang lain kan salah satunya kita harus bisa memanajemen diri kita kan Bu, mengelola Iya. emosi gitu. Jangan sampai sampai meledak-meledak seperti itu. Iya benar sih. Tapi ngomong-ngomong Bu, kira-kira kalau saya itu kan guru SLE gitu ya. Iya. Kira-kira sama nggak ya itu maksudnya saya harus seperti itu juga atau tidak menurut Ibu? Ataukah guru SMP sama guru PAUD itu ataukah berbeda dalam Hmm, menghadapi anak-anak itu kalau menurut Bu Tri?
Kalau menurut saya hampir sama, Bu. Kan itu kan namanya kepribadian dari kita ya. Kita harus bisa mengelola emosi, mengendalikan emosi. Karena kan kita sebagai role modelnya anak ya. Jadi kita harus bisa dicontoh mereka saat kita bisa mengendalikan emosi kita, mengelola emosi kita. Otomatis kan anak-anak itu kan akan melihat kita dan mereka itu emosinya juga istilahnya emosinya kan tertata gitu, jadi tidak sampai marah-marah gitu. Oh iya, benar. Wah, ternyata gimana ya? Tadi kan Putri kan sudah ngobrol-ngobrol sama Ya, hal tersebut. Kira-kira Putri punya rencana lain nggak yang bisa dilakukan agar guru tersebut sadar gitu atas perbuatannya? saya punya sih Bu rencananya, pengennya saya itu saat kita kumpul gitu ya kan di lembaga saya, sekolah saya itu setiap hari Kamis gini ada KKG kecil gitu, ada komunitas belajar kecil itu. Nah, pengennya saya itu ilmu yang saya dapat saat kemarin belajar webinar itu saya pengen menyampaikan 5 kompetensi sosial emosional yang sudah saya pelajari itu ke teman-teman gitu rencananya. Soalnya biar teman-teman juga itu kalau kita cuma satu orang kan lebih efektif, banyak teman pendidik rekam sejawat, jadi lebih menghargai mereka juga seperti itu, tidak menyinggung gitu, Wah, lebih itu yang mengena. bagus sekali ya, Bu ya. Itu berarti semacam apa ya, berbagi praktik baik dalam komunitas belajar kayak gitu nggak sih? Iya Bu, itu termasuk berbagi praktik baik. Saya ingin berbagi praktik baik kepada teman-teman supaya saat kita itu menghadapi anak yang benar-benar itu, kadang kan namanya anak TK mesti tiap hari ada permasalahannya ya. Jadi kita benar-benar bisa mengendalikan emosi gitu Bu, tidak langsung meledak-ledak gitu. Oh iya, bagus sekali Bu itu. Kira-kira itu tadi hari Kamis ya? Iya Bu, setelah pulang sekolah. Oh, ini kan sekarang ini kan juga hari Kamis. Iya Bu. Berarti kira-kira kalau minggu depan itu dieksekusi, mungkin konsultasi dulu dengan kepala sekolah ya Bu ya? Iya, saya pengen ini Bu, rencana saya itu besok pengen konsultasi dulu sama kepala sekolah, terus menyampaikan, karena saya melihat teman saya tadi itu toh pengen konsultasi, pengen berbagi praktik baik di hari sepekan besok, seminggu besok, jadi hari Kamis depan, supaya saat berbagi praktik baik itu teman-teman bisa kumpul bareng, kemudian kita bisa mendengarkan bareng, jadinya lebih efektif gitu. Jadi saya sampaikan ke kepala sekolah dulu gitu. Wah, ide yang cemerlang gitu ya Bu. Iya, Wah, saya dukung sekali kalau saya kepala sekolahnya. Masya Allah. Oh iya Bu, nanti kalau misalkan itu disetujui sama kepala sekolah, tapi saya yakin itu pasti disetujui karena itu kegiatan yang positif gitu ya. Didukung Iya. dengan kepala sekolah, jangan-jangan nanti para guru atau pesertanya dikasih lembar refleksi ya. Iya Bu, itu insya Allah saya kasih lembar refleksi biar setelah kegiatan itu besok saat pelaksanaannya biar teman-teman juga tahu apa saja kekurangannya saat pembelajarannya. Jadi kedepannya bisa kita sama-sama lebih baik lagi Bu untuk mendidik anak-anak seperti itu biar tambah apa ya, jadi sekolahan itu juga menyenangkan bagi anak-anak dan nyaman untuk pembelajarannya gitu. Jadi anak-anak lebih mempunyai karakter yang kuat gitu, apalagi gurunya ya Bu ya bisa memiliki benar-benar kompetensi sosial emosionalnya juga sudah melekat di diri kita masing-masing gitu. Iya Putri, saya tunggu kabar selanjutnya ya. Semoga Iya Bu. berhasil acaranya dan juga menjadi Amin, amin Bu Eni. baik dan Ya. menjadikan pendidikan di sekolah Putri menjadi lebih baik lagi.
Amin. Terima kasih Bu Eni. Jadi saya jadi lega. Alhamdulillah. Semoga besok berjalan. Sampai jumpa lain waktu, Putri. Iya Bu Eni, sama-sama. Terima kasih.